ya. Terus ini kemarin kita belajar kosakata tentang kazoku juga. Ini yang suka jadi terbalik sama orang asing. Penyebutannya ya kayak seperti ini, sofu, sobo. Ini buat penyebutan kita ya ke orang lain gitu. Tapi kalau ojisang obasang itu sebutan untuk orang lain, atau misalnya kita manggil nama gitu, ayah gitu, ibu, nah itu pakainya seperti ini ya, kakak gitu ya, adik gitu pakainya ini. Tapi kalau buat nyebutin ke orang lain pakainya ini. Ya semoga membantu ya. Oh udah 30 orang, kita mulai aja ya. Kazoku, terus ada lagi kemarin tuh belajar Sukinamono juga, ada warna, tempat, sportsu olahraga, musik, ongaku, kudamono ya, kudamono buah, norimono kendaraan. Minasan kalau mau capture aja, soalnya saya nggak bisa bagiin PDF-nya gitu ya. Terus ada shoki ini alat makan. Ada cawan, hashi, osara, kapu, kopu. Ya, kalau kapu itu cangkir, kalau kopu itu gelas-gelas yang kaca tuh, yang suka dipakai isi sirup, jus. Ini ya, nggak kelihatan cupnya. Nah ini, kapu. Hai, oke. Udah 40 orang, kita lanjut ya. Jadi ini udah minggu ke-6 kalau dari buku ini. Jadi kita udah belajar kemarin yang ini. Terus kita akan masuk tesnya gitu. Jadi minasan kita sambil jawab soal sambil bahas nih. Ya, oke, kita kerjain langsung aja deh. Udah ada 35 orang biar kita bisa langsung ke N3 juga nanti. Nggak buang-buang waktu ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Kelihatan gak sih? Yang ini nomor 1 ya. Kono hako wa. Nih ya, kono hako wa hon ga takusan haite imasu kara nani-nani desu. Ini salah satu bentuk soal yang ada di JLPT ya. Untuk konteksnya kosakata. Ya, di sini ada karui, ada omoi, ada karai, ada omoshiroi. Ini 1 2 3 4 ini adalah kosakata akhirannya i. Ini i ya, i hiragana ya. Sini ada kono hako wa. Oh, Sultan Sang udah jawab ya, ichibang. Oh, ganti jadi 2 ya. Minasan bisa dibaca ini ya. Kono hako wa honga. Ya, hako itu kotak. Bisa kardus juga bisa. Jadi kalau minasan mau bilang kardus bahasa Jepangnya apa, minasan bisa pakai hako ya. Kono hako wa honga. Hong itu apa? Buku. Ya. Sini ada partikel ga, di sini juga ada partikel wa ya. Kono hako wa itu untuk topik pembicaraan. Jadi di kalimat ini yang jadi topik pembicaraan adalah kono hako ya, kotak ini atau kardus ini juga bisa. Hongga ya. Berarti kalau ga itu untuk menjelaskan ya. Menjelaskan kata benda atau sebagai pelaku. Kalau misalnya si hongnya itu diganti dengan kata benda orang. Anak anjing juga udah jawab ya. Dolar ngantuk zet juga 2. Terus Rifan Sang 2. Hai, mainichi nihongo tabemasu. Tabenai yo. Oishiku nai. Hai, ya jadi hongga taksang itu banyak. Haite imas itu artinya, haite imas itu berasal dari kata hairu atau hairimas, artinya masuk. Jadi kalau haite imas ini maksudnya ada bukunya itu udah dimasukkan ke dalam kotak gitu, sedang berada di dalam kotak gitu, sedang masuk. Kalau sedang masuk kan aneh bahasa Indonesianya ya. Jadi maksudnya tuh ada banyak buku gitu di dalam kotak ini. Terus ada kara di sini, ada kara nih, kara di sini artinya alasan ya, karena ada banyak buku di dalam kotak ya, meskipun ini nggak ada kata dalam ya di sini, cuman diartiin bahasa Indonesianya itu biar apa ya, biar natural kedengarannya ya. Hai, jawabannya berat des. Nah, berat tuh yang mana? 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung aja. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya, betul. Omoi adalah berat.
Oke, kebalikannya omoi apa? Karui nih. Karui itu ringan. Ya, jadi jawabannya omoi. Kono hako wa hon ga takusan haite imasu kara omoi desu. Omoi ya, minasang nyebutnya pakai, kalau di bahasa Indonesia itu ye gitu. Jadi bukan omoi des, bukan gitu nyebutnya ya, tapi omoi pakai ye belakangnya, omoi des, bukan omoi des ya, bukan gitu, omoi des. Terus ada nomor 3, karai. Kalau ini karai itu artinya pedas ya. Nah ini hati-hati salah baca dengan karui ya, kalau hiragananya masih belum lancar, hati-hati. Karai. Terus ada omoshiroi. Omoshiroi ini diartikan menarik, bisa juga lucu. Jadi minasang kalau lihat yang lucu nih di TV, lihat Sule kah atau siapa, omoshiroi gitu ya. Omoshiroi ini bahasa lisannya yang gak ada di buku, yang kasualnya ya, yang bahasa gaulnya itu disebutnya omoroi. Ini bahasa anak muda banget. Omoroi ne, omoroi. Oke, sekilas itu. Kita lanjut nomor 2. Ada yang udah gercep nih. Oke, ada yang nanya, Grey-sang, kok nggak haite arimas? Gitu ya. Kenapa haite imas? Ya, minasang harus lihat. Ini partikelnya ga. Gak tahu minasang apakah udah belajar atau belum. Kalau belum ya dijelasin sama saya sekilas ya. Jadi kalau bentuk haite imas itu ya, haite imas dengan haite arimas itu dua kata yang sama, mirip artinya, tapi penggunaan konteksnya beda. Kalau haite imas itu kondisinya ada yang memasukkan, entah siapa, tapi ada yang memasukkan. Tapi kalau haite arimas itu apa ya, udah ada yang lakuin, entah siapa, udah tersedia. Nah di sini dia cuma mau ngasih tahu ada yang udah masukin loh gitu, di dalam tas itu banyak buku, jadinya berat gitu ya. Semoga jelas ya Grey-sang. Nanti bisa lihat aja contoh kalimat lainnya, bisa dicari haite imas dengan ya bentuk te imas dengan te arimas ya. Oke. Tapi untuk secara arti sama lah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, nomor 2, ada yang jawab 3. Ya, ini Rizky Desne apa nih? 2342 apa nih? Hai. Tomodachi wa ashita kuni nani nani. 1. Tsutomemasu. 2. 2. Asobimasu. 3. Kaerimasu. Nomor 4. Kekkon shimasu. Ini layarnya agak kecil nih, gini kelihatan semoga. Katanya teman saya, tomodachi wa di sini meskipun ini nggak ada kata watashi no tomodachi, ini maknanya watashi no tomodachi ya, teman saya. Oke, udah pada jawab bener nih. Ashita itu besok. Kuni di sini maksudnya negara dia gitu ya, atau mungkin negara ini temennya satu negara jadinya kuni. Kalau negara orang lain itu biasanya okuni. Cuman ini kayaknya karena masuknya pihak saya, jadinya dia pakainya kuni, nggak pakai okuni ya. Ini untuk penggunaan okuni nanti belajar di N4 sih ya, bentuk sopan. Oke, ini karena temen jadinya kuni ya. Kuni kaerimasu. Betul, jawabannya kaerimasu, pulang ya katanya. Teman saya itu besok akan pulang ke negaranya. Oke, mungkin ada yang nanya, ini ashitanya boleh ditaruh di depan nggak? Boleh. Kalau ashita waktu itu boleh mau di depan, mau di tengah, mau setelah partikel juga boleh. Jadi misalnya gini, tomodachi kuni ashita kaerimasu, bisa. Tomodachi wa ashita kuni kaerimasu, seperti ini juga bisa. Yang lain misalnya tomodachi wa kuni ashita ya, atau kuni ashita itu nggak bisa ya. Kalau kuni partikel itu harus langsung dengan tempatnya, jadi nggak bisa kalau misalnya ashitanya ditaruh di antara kuni itu nggak bisa ya. Jadi nggak bisa ditaruh di mana aja maksudnya, jadi bisa ditaruh di depan, di tengah seperti ini, atau setelah partikel
e. Ya, misalnya juga besok makan ramen ya. Ashita ramen o tabemasu atau ramen o ashita tabemasu juga bisa. Ya, kayak gitu. Cuman paling belakang nggak bisa ya. Bisa aja sih kalau lisan ya, tapi kalau tulisan nggak, misalnya kunie kaerimasu ashita. Bisa aja sih kalau lisan ya, kadang-kadang ada yang pakai. Oke, kalau tsutomemas apa? Tsutomemas itu bekerja, asobimas apa itu bermain ya. Jadi minasan harus hafal nih kosakatanya, standar banget. Ada kaerimas pulang, terus terakhir kekongshimas nomor 4 apalagi ya, harus diinget ya. Kenapa mungkin kebanyakan dari minasan akan menikah ya? Kekongshimas. Jadi diinget kekongshimas. Oke, ada yang nanya, kuni e nandesu ka? Kuni itu artinya negara, e itu partikel ya. Kuni itu partikel untuk tempat, tujuan. Ya. Kuni e kaerimasu. Terus kalau pakai partikel nih boleh nggak sensei? Misalnya kuni ni kaerimasu, boleh ya, dua-duanya boleh. Ni dengan e itu punya makna tujuan. Ya cuman kalau nih partikelnya lebih banyak lagi fungsinya daripada e. Ada yang jatuh gitu. Oke, nomor 3 ada yang udah pada nggak sabar jawabannya. Ada yang jawab nomor 1 ya, katanya apa? Doa o shimete kagi o nani kudasai. Ya, ada yang bilang nomor 1 kakete. Doa o shimete kagi o kakete kudasai. Oke. Ya, doa itu pintu. Ya, doa itu pintu. Ya. Shimete itu dari kata shimemas atau shimeru kalau di kamus ya, di buku di kamus shimeru. Kenapa pakai bentuk T? Karena untuk kata sambung. Ya, kata sambung di sini T-nya sebagai urutan pekerjaan. Jadi setelah menutup pintu ya, kudasai itu kan meminta tolong atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Tolong kunci. Nah, ini kagi itu kunci. Tadi di awal baru banget aja ya kita bahas fukushu sedikit tentang kosakata yang udah dipelajari sebelumnya. Kagi-o mengunci itu kagi-o kakemas ya. Jadi betul tadi Cahyo-sang jawabnya ichibang, dan minasang yang lain yang udah kelewat ke atas chatnya. Hai. Ya, kakete kudasai. Doa o shimete kagi o kakete kudasai katanya. Tutup pintu lalu tolong kunci gitu ya. Tolong tutup pintu dan kunci juga seperti itu bisa diartiin ya. Bebas. Hai, oke. Muzukashi desu ga manabu no wa tanoshii desu. Hai, dimasang subarashi ne. Hai. Kenapa suaranya mirip Tia Sensei? Tia Sensei wa dare desu ka? Gomen, shiranai nih. Hai, oke. Terus gimana nih kalau nomor 2? 2 kakate kudasai. Kalau kakate itu dari kakarimas ya. Dan partikelnya gak bisa o kalau pakai kakate. Harus ga. Ya, dan gak bisa pakai bentuk kudasai untuk kagi. Jadi nomor 2 salah ya. Misalnya mau bilang pintu terkunci bisa kagi ga kakate imas misalnya. Kondisinya pintu sedang terkunci. Kagiga kakate imas itu bisa ya. Kagiga kakate imas juga bisa. Oke. Kagiga kakate imas. Oke, lanjut. Kalau kaite apa? Kalau kaite itu menulis dari kaku ya. Bisa menggambar juga artinya. Kaku, kaite kudasai. Silakan tulis, tolong gambar. Nggak nyambung dengan kagi ya. Ini kan partikel o itu untuk kata benda digabung dengan kata kerja ya, yang aktif ya. Ini nggak nyambung dengan kagi. Oke, nomor 4. Kagi o tsukete kudasai. Ini aneh bahasa Jepangnya. Karena tsukeru itu untuk lampu, biasanya menyalakan lampu. Ya, tsukeru, kagi o tsukete kudasai. Beda artinya ya, bukan mengunci pintu. Oke, salah nomor 4. Paham ya? Oke. Makasih ada yang udah share, Anissa-sang.
Siap-siap, ada yang protes, jangan dulu jawab katanya. Hai, oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 yang ini nih. Nani nani asa shawa o abimas. Ichi taksang. Nibang itsumo. 3 totemo. 4 amari. Yang mana nih? Ada yang tanya nih sambil tunggu minasan jawab, bedanya shimeteimas dengan shimateimas ya, T-nya double ya. Bedanya apa ini? Cuma masalah ada pelaku dan gak ada pelaku. Kalau shimeteimas itu ada pelakunya dan kondisinya sedang terkunci. Kalau shimateimas kondisinya sedang terkunci tapi pelakunya entah siapa nggak tahu. Intinya kondisinya sudah begitu. Ya, semoga menjawab Ersang. Ini bisa dipelajari dalam bentuk jidoshi tadoshi ya, bisa dicari jidoshi tadoshi. Cek aja di web pandaikotoba.net, kalau nggak salah pernah posting jidoshi tadoshi deh, kalau nggak salah ya. Oke, udah ada yang pada jawab ya, anak anjing. Oh, I wear 100% Orisang, Nafidatul Sang, Aji Sang, Masudin Sang udah jawab ya. Nomor 2 Kadek Windasang 2 juga, Teiki Sang juga, nibangnya pakai kanji, barashi. Oke, kita lihat ya nomor 4. Taksang itu banyak ya. Asa itu pagi ya. Shawa itu shower ya, tapi ini di satu set ya penyebutannya. Shawa o abimas itu artinya mandi ya. Ini kita di nomor 4. Shawa o abimas itu artinya mandi ya. Kalau misalnya mandinya pakai gayung, sensei nggak pakai shower gimana? Gimana ya? Udah nggak usah ngeribetin diri sendiri ya. Anggap aja shower, karena kalau pakai gayung juga orang Jepang nggak paham ya. Udah aja shawa o abimas. Ini kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Minasang, udahlah ya, nggak usah memperibet lah ya. Jadi shawa o abimas aja, udah mandi. Mau pakai gayung, mau pakai shower, mau pakai pancuran, shawa o abimas aja ya. Hai, oke. Taksang banyak, gak mungkin banyak mandi pagi-pagi ya. Aneh ini kalau taksang. Oke, nomor 2 itsumo. Itsumo artinya selalu. Berarti itsumo itu menyebutkan kebiasaan ya kalau itsumo tuh. Jadi jawaban yang tepat betul nomor 2 itsumo. Itsumo asa shawa o abimas ya. Ini harus ada o-nya. O itu kan partikel antara kata benda dengan kata kerja. Abimas itu kata kerja, mandi ya. Terus kalau nomor 3 totemo apa artinya? Totemo artinya sangat. Ya nggak nyambung dong. Sangat tiap pagi mandi, nggak nyambung. Terus oke, nomor 4 ada amari. Kalau amari artinya tidak begitu dan biasanya diikuti dengan kata negatif. Misalnya tidak begitu enak. Kan enak oishi ya bahasa Jepangnya ya. Mau bilang tidak begitu enak jadinya amari oishi kunai. Kenapa kunai? Karena bentuk negatif, bentuk tidak enak dari oishi gitu ya. Semoga kebayang ya. Jadi nggak nyambung kalau misalnya dimasukin ke sini, ke nomor 4 ya. Tidak nyambung minasang. Jadi yang jawab betul nomor 2 itsumo. Oke. Banyak yang tanya kenapa lupa kosakata. Ya gimana cara ngafalin kotoba dong. Tips cepat ya. Kalau mau cepet rajinnya apa? Banyak baca kayak gini. Banyak nonton. Banyak dengerin. Semua bahasa Jepang lah. Udah itu aja kuncinya kalau mau cepat. Kalau biar nggak lupa, diingatnya itu diulang. Karena otak kita perlu diulang. Kalau sekali doang mana inget ya. Terus biasanya otak kita itu inget kalau misalnya ada momen-momen tertentu. Kayak minasang juga inget di hidup ini. Inget nggak temennya ulang tahun dulu waktu TK? Nggak inget ya. Tapi inget mungkin teman minasang waktu SMP ulang tahun, tapi nggak inget kapan tanggal waktunya, tapi inget momennya. Ya itulah, otak kita cuman inget momen paling bahagia, paling sedih, paling aneh,
Yang kayak gitu pasti diingat sama otak. Makanya kalau minasang lihat kosakata itu silahkan diasosiasikan, dikaitkan dengan momen-momen minasang. Kayak misalnya ini ada kosakata shawa o abimas. Aduh, gimana ya biar ingat? Oh, intinya kalau saya bilang shawa o abimas itu saya posisinya lagi pegang gayung gitu, mau mandi, kejebur dari bak. Nah, itu pasti inget gitu. Tapi harus diulang. Kalau nggak diulang ya lupa gitu tipsnya ya. Semoga membantu. Jadi ini nggak bisa instan ya. Kalau mau cepet-cepet ya silahkan rajin. Nggak ada lagi selain itu. Cara lain apa? Bakar buku terus diseduh. Oh, salah itu, bunuh diri namanya. Oke, nomor 5. Minasang gomenasai ya yang nggak ngerti. Silahkan tanya aja bagian yang nggak ngerti. Minasang makasih yang udah kasih bunga dan lain-lain ya. Nani itekimas ya. Nomor 1 ada haha, 2 oba, 3 okasang, ada okosang. Okosang apaan ya? Mana nih yang tepat nih? Nani itekimas. Yang suka nonton anime pasti tahu nih. Oke, ada yang jawab ninsang. Oke, ada yang nanya ofuro sensei. Kalau ofuro hairimas ya. Ofuro hairimas karena ofuro itu bak pemandian, bukan pemandian, bak air panas. Bukan bak, apa ya? Berendam lah intinya. Itu jadinya hairimas ya. Ofuro hairimas. Tapi orang Jepang kalau pagi-pagi nggak ke ofuro ya. Kecuali libur. Makasih bunganya ya, anak anjing. Fikri sang. Sumimasen sensei, besok live nggak? Besok tuh pingin live tapi ada nobar. Besok tuh nonton Maroko versus jadi mau nonton bola minasang besok malam minggunya ya. Jadi belajarnya gomenasai untuk minggu ini, malam ini aja ya. Nanti kita lanjut minggu depan hari Jumat jam 9 lagi. Hai. Oke. Itekimas ini dari bentuk perubahan apa? Dari bentuk ikimas ya ke bentuk tekimas. Tapi ini nggak usah diambil pusing. Ini satu ungkapan yang artinya saya pergi gitu. Nanti datang lagi itekimas gitu ya. Kan orang Jepang gitu kalau mau pergi kemana-mana. Ya, ini ada jawabannya haha, ibu. Di sini juga ada okasang, ibu. Oba itu bibi. Kalau okosang nggak ada ya. Okosang ada tapi artinya anak orang lain. Nggak nyambung ya. Jadi jawabannya apa nih? Kalau nyebut nama yang betul 3 ya, okasang. Kalau nyebut okasang itu nama ibu, manggil ke ibu langsung atau ibu orang lain. Misalnya nani sang no okasang wa gitu ya. O genki desu ka misalnya, apakah ibu kamu baik, sehat gitu ya. Nah, kalau haha ini tuh panggilan untuk bilang ke orang lain, ibu saya itu ya, haha wa genki desu yo, kayak gitu ya. Misalnya ditanya sama temennya, siapa? Fahri sang no okasang wa o genki desu ka? Terus Fahri sang jawab, haha wa genki desu yo. Oh, ibu saya sehat aja kok gitu ya. Kayak gitu contoh penggunaannya. Oke, lanjut nomor 6. Agak cepetan dikit. Nani wa hitori de dekiru spotsu desu. Nani wa hitori de dekiru spotsu desu. Ya. Di sini ada partikel wa ya, artinya topik. Hitoride itu sendirian, dekiru itu bisa, spotsu itu olahraga. Ada 1 suiei, 2 saka, 3 yakyu, 4 tenis. Ya, jadi wa ini sebagai topik pembicaraan ya. Hai, Alif sang udah jawab, Fikri sang juga udah jawab. Oke. Fahri sang juga udah jawab. Oke, jawabannya betul, suiei. Suiei itu artinya berenang.
renang gitu loh. Berenangnya tuh ada kata kerja satu lagi disebutnya oyogimas. Kalau suie juga bisa pakainya suie shimas. Ya nggak mungkin tenisu ya, Reo-sang, Reo Arianito-sang. Kalau tenis kan berdua. Ya, di sini ada judulnya Hitori de Dekiru Sportsu desu. Ya, olahraga yang bisa dilakukan sendirian gitu. Ya, dekiru kan bisa melakukan ya. Hitori de itu sendirian. Ya, dengan sendirian maksudnya tuh. Nggak sama orang lain. Hitori de ikimasu, hitori de tabemas, hitori de shawa abimas. Shawa abimas emang sendiri ya kalau mandi ya. Iyalah sendirian. Kecuali mandinya di pancuran ya, banyak sama yang lain. Oke, kalau yakyu di sini saka udah tahu ya, saka sepak bola, yakyu itu baseball ya. Tenis itu tahu ya. Jadi jawabannya 1 suie, olahraga yang bisa dilakukan sendiri. Jadi ini tuh bentuknya tuh kata benda dijelasin dengan detail. Jadi sebenarnya mau bilang suie wa supotsu desu, tapi supotsu yang bagaimana dia ngejelasin di sini. Hitori de dekiru spotsu desu. Hai, suie wa hitori de dekiru spotsu desu. Hai, oke lanjut. Tadi logatnya agak nyunda dikit ya. Nihongo Sunda itu tadi. Hai, oke lanjut. Nomor 7. Atsui kara. Ya, atsui kara nani nomimono ga nomitai desu. Ya. Atsui itu panas, kara itu alasan. Ya, 1 ada samui, 2 hiroi, semai sempit, sumetai dingin. Nomimono itu minuman, ga itu partikel ya, untuk menjelaskan benda sebelumnya. Jadi nomimono ini mau dijelasin nih. Nomimono ga nomitai des, nomitai itu ingin minum. Ya, ingin minum minuman ... 1 samui, hiroi, semai, tsumetai. Hai, betul jawabannya nomor 4, tsumetai. Ya, ini ada 2 loh arti dingin, ada samui, ada tsumetai. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia diartikan samui, diartikan dingin. Tapi kalau samui ini untuk suhu, ya betul. Ya intinya samui itu untuk semua yang dirasakan oleh seluruh tubuh sekaligus itu samui. Tapi kalau tsumetai itu dinginnya yang dirasakan hanya beberapa atau salah satu bagian tubuh aja. Makanya nomimono kan kalau dipegang sama tangannya doang yang dingin. Dimasukin ke mulut, mulutnya doang yang dingin. Itulah bedanya tsumetai dengan samui ya. Semoga membantu. Nah, kalau hiroi apa? Hiroi itu luas. Semai apa? Kebalikan dari hiroi, sempit. Misalnya watashi no hea. Hea itu kamar, watashi itu saya. No di situ sebagai kepunyaan ya, jadi kamar saya. Watashi no hea ga hiroi desu. Luas, kalau sempit watashi no hea ga semai desu. Enak mana? Luas atau sempit? Enak sempit, barang sedikit. Kenapa? Soji wa iranai. Ya, nggak perlu soji. Ya enggak sih soji maksudnya, tapi nggak capek maksudnya. Gitu ya. Hai, oke des. Kita lanjut nomor 8. Dozo. Live-nya sampai berapa? Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 11 11 lagi. Jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Kadang lebih lah, setengah jam, kadang 2 jam karena keasikan. Ya, kita lihat nanti. Oke, di sini ada nomor 8. Dozo kono taoru o nani kudasai. Dozo itu silakan. Dozo itu biasanya barang kudasai itu jadinya silakan artinya ya. Kalau bahasa Indonesia dozo kono taoru. Taoru itu anduk. 1 tsukete, 2 tsukute, 3 tsukate, 4 suite. Ini ke bentuk T ya. Kenapa? Karena kudasai itu harus semuanya diubah ke bentuk T. Ya.
Hai, ada yang request untuk minta file soalnya Gomen Nasai, silahkan aja capture kalau mau. Capture aja kalau mau ya. Ini PDF-nya nggak bisa disebar ya. Hai, tapi kalau mau cari bukunya ada dijual di pasaran, silahkan cari aja judul bukunya Somatome. Hai, live-nya sampai jam berapa, dari jam berapa misalnya ya, dari tiap Jumat, kita Jumat Sabtu, cuman minggu ini besok Sabtunya nggak ada ya. Untuk sementara nggak ada, jadi Jumat aja hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mulainya jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Kadang keasikan jadinya lanjut sampai jam 11 gitu ya. Lihat-lihat aja ya. Oke, udah ada yang jawab semua ya. Untuk rekomendasi buku belajar N3 banyak banget ya. Bisa aja coba buku judulnya Patrai atau Somatome juga bisa. Ya, oke. Yang mana jawabannya? Tadi nomor 3 ya? Betul, jawabannya nomor 3 Mas Sudinsang. Betul, nomor 3. Tsukatte kudasai. Dozo kono tawaru o tsukatte kudasai. Tsukatte itu dari tsukaimas, artinya memakai ya. Atau tsukau kalau di kamus. Kalau minasang carinya di kamus itu tsukau, memakai. Kalau tsukete lain ya. Nggak bisa pakai tawaru. Tsukute itu membuat ya. Ini karena nggak ada kanjinya agak susah juga. Tsukeru itu bisa diartiin memasang atau menyalakan juga bisa. Tsukute membuat. Suite itu kayak nyangkut gitu loh. Nggak nyangkut juga sih, kayak ya nyangkut lah, mirip-mirip nyangkut, tapi ini beda lagi ya. Intinya yang betul jawabannya nomor 3, Tsukatte kudasai. Silakan pakai handuk ini. Oke, kita lanjut nomor 9. Hai, nomor 9. Untuk kanji N4 kita nggak ada, tapi ada setelah ini kita belajar N3. Di N3 itu ada pelajaran N4 juga, ada kanji N4-nya juga, ada kosakata N4-nya juga, sama N5-nya juga. Silakan ya, kita habis beres ini nih, sampai nomor sedikit lagi. Oke, nomor 9. Onaka ga nani nani kara nani ka tabemashou. 1. Suita. 2. Saita. 3. Aita. 4. Kawaita. Yang mana nih? Hai, Batansang nih. Hai, Betonamujin desu ne. Hai. Kanji ga nai desu. Kore wa N5 レベル なので漢字ないです。読みにくいですね。まあスペースね、空白があるから読めるんじゃないのですか。はい。Oke, jawabannya nomor 1. Suita des. Ya, onaka ga suita karena lapar ya. Ini diingat satu set aja dari onaka ga sukimashita atau onaka ga suku. Katanya nanika itu sesuatu ya. Nanika tabemashou, ayo kita makan sesuatu. Ya, lapar nih. Ayo kita makan sesuatu gitu. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10, gitu ya. Nani sumimasen. Eki wa doko desu ka? Eki, stasiun. Sumimasen, permisi. Ini orang Jepang kalau misalnya mau mulai pembicaraan itu pakainya maksudnya gitu ya. Kalau kita gitu. Ada skoshi artinya sedikit, mo sedikit, Coto juga sedikit. Kalau mau lagi ya maksudnya ya. Mau itu lagi. Moto itu lagi lebih gitu. Hai, pada jawab coto. Betul des, coto yang betul ya. Coto sumimasen, permisi sedikit, permisi sebentar ya, itu bisa pakai coto. Eki wa doko desu ka? Di mana stasiun? So des, betul minasang, subarashi, betul semua kah? 1 sampai 10. Kalau bisa 1 sampai 10 jawab betul, udah minasang lulus N5 ya. Lanjut aja ke N4. Oke, kore wa N5 desu. Asya-san, arigatou gozaimasu. Oke, ini sekarang kita lanjut ke yang ini ya. Terakhir deh. Kalau ini ya, ini bukan, ini kosakata lain. Ini hanya ada di JL
PT ya. Kalau di JFT itu nggak ada, adanya di JLPT atau NATES. NATES itu salah satu kemampuan bahasa Jepang juga, mirip-mirip JLPT, cuman harganya lebih mahal. Hai, nomor 1, ini gimana cara pengerjaannya? Mungkin banyak yang belum tahu. Ini tuh yang di garis bawah itu, ya. Apakah punya makna yang sama dengan nomor 1, 2, 3, 4 gitu? Yang mana yang punya makna sama? Ya, makanya di sini tulisannya nani nani no bungto daitai onaji imi. Onaji itu sama, imi itu arti, ya, arti yang sama. Daitai itu secara keseluruhan punya arti yang sama. No bunga arimas, katanya sang yong kara ichiban imono hitotsu yarande kudasai, katanya hitotsu yarande kudasai. Silakan pilih. Situ ada tulisan shigoto wa daitai owarimashita. Tadi saya udah sebut ya, daitai artinya apa? Keseluruhan. Shigoto itu pekerjaan ya, di sini kata benda. Shigoto wa daitai owarimashita. Hai, konnichiwa yang baru gabung. Ini kita masih N5 ya. Setelah ini kita bahas N3 sekaligus N4 lah, campur-campur. Shigoto wa daitai owarimashita. 1. Shigoto wa zenbu owarimashita. Apakah betul ini? 2番 Shigoto waもう少しあります。3番 Shigoto wa zenzen owarimashita. 4. Shigoto wa mada takusan arimasu. Oke, saya artiin zenbu itu seluruh. Jadi udah 100% ya maksudnya. Kalau moskoshi ada sedikit lagi, mungkin 10%-nya, 5%-nya pokoknya masih ada, belum beres banget. Terus ada zenzen owarimasen. Nah, ini ada kata zenzen itu selalu diikuti dengan bentuk negatif. Jadi owarimas itu ya, owarimas itu harus dibentuk ke negatif. Jadi owarimasen. Zenzen owarimasen berarti apa? Sama sekali tidak gitu ya. Belum beres gitu intinya. Sama sekali belum beres gitu ya. Shigoto wa mada takusan arimasu. Masih banyak katanya. Mada itu artinya masih ya, ini mada. Udah pada jawab. Nomor 2 ya. Hai, nomor 11. Jawabannya nomor 2, shigoto wa moskoshi arimasu. Karena daitai itu belum 100%. Bisa diingat ya kosakatanya ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Isoide kudasai. Nah, kudasai. Ingat, kudasai itu harus diubah ke bentuk T. Kalau bentuk T kok ini D sih sensei? Ya, karena ini asal katanya dari isogu, isogimas, isogu. Pokoknya kata kerja kelompok 1 kan ini. Jadi kalau yang akhirannya gu itu berubah ke bentuk T-nya jadi ide. Ya, isogu jadi isoide. Ya, ini minasang harus latihan juga. Perubahan kata kerja penting banget soalnya. Ada yang langsung jawab nomor 4. Di sini ada ichibang yukuri onegai shimasu. Nah, onegai shimasu itu punya makna sama dengan kudasai ya. Yukuri itu pelan-pelan, tolong pelan-pelan gitu ya. Mo ichido onegai shimasu, tolong satu kali lagi. Nomor 3, chotto onegai shimasu berarti minta sedikit atau sebentar gitu ya. Kalau 4, hayaku onegai shimasu. Hayaku itu dengan cepat. Hai, oke, minasang udah pada jawab. Bannya betul ya, nomor 4 des. Hai, nomor 4 yang mana? Ini ya, hayaku onegai shimasu, atau yang shigoto wa mada takusan arimasu. Kalau ini shigoto ini pekerjaan, mada itu masih, taksang itu banyak, arimas itu ada. Jadi masih ada banyak ya pekerjaan ya. Pekerjaannya masih banyak gitu. Oke, lanjut nomor 13. Makasih yang udah follow minasang. Hai, makasih yang udah kasih bunga juga. Jusambang, ada yang udah langsung jawab ichi. Apakah betul? Kita lihat ya. Sini ada aki ga suki des. Aki ga suki des. Ya, aki itu musim semi. Suki itu suka. Ga ini partikel ya buat menjelaskan. Ichibang, aki wa sukina kisetsu des. Ya, kisetsu itu musim. Sukina itu kesukaan ya. Jadi kalau kata suki itu kata sifat na ya. Kenapa di sini nggak ada na? Itu karena langsung ketemu des, na-nya nggak ada. Tapi kalau misalnya ketemu dengan kata benda, kisetsu kan kata benda ya. Itu harus ada na-nya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 artinya. Aki wa sukina iro des. Iro itu warna.
Sukina. Ya, sukina iro desu. Warna kesukaan gitu ya. Aki wa sukina kudamono desu. Kudamono itu apa? Buah. Ya, sukina kagu. Kagu itu perabotan rumah ya, kayak meja, lemari gitu. Ya. Oke, udah pada jawab betul lah. Udah gampang. Nomor 1 ya, minasang. Ya, produk Cilacap Sang betul jawabannya ya. Nomor 1. Aki wa sukina kisetsu desu. Hai, oke. Kore wa watashi mo omoimasu ne. Watashi ga aki suki desu kara. Oke, kita lanjut. Nomor 14, agak panjang dikit. Oke. Kagi o tsukue no ue ni oite heya o demashita. Kagi o tsukue no ue ni oite heya o demashita. Kagi itu kunci, tsukue itu meja ya. Tsukue no ue ni ini dia satu set. Di atas meja. Ue itu di atas. Tsukue no ue ni. Nih di sini partikel artinya di atas meja gitu ya. Kebalikannya kalau bahasa Jepang. Kalau kita kan di-nya duluan yang disebut. Terus atas, terus meja. Kalau bahasa Jepang kebalikannya, mejanya dulu ditambahin partikel no. Ya, terus baru bilang atas, baru di gitu ya. Terus ini ada oite. Apa ini oite? Ini dari okimas, artinya meletakkan. Okimas. Nih, okimas itu sama kata kerja kelompok 1 kayak isogu yang tadi, isogimas, isoide kudasai ya. Ya, karena oku asal katanya ya. Oku atau okimas kebentuk masnya ya. Oku itu kata kerja kelompok 1 jadinya kebentuk T jadi oite. Ini harus minasang banyak latihan ya untuk perubahan ini. Oite heao demashita, keluar kamar ya. Kebayang ya, jadi artinya apa? Saya meletakkan kunci di atas meja lalu keluar kamar ya. Keluar ruangan, heaju bisa diartiin ruangan. Keichibang, kagi wa heya no soto ni arimasu. Nibang. Belum ya. Nomor 1, soto itu artinya di luar ya. Ya, arimas itu ada untuk benda. Nomor 2, kagi wa tsukue no ue ni arimasu. Ya. Terus nomor 3, kagi wa mo tsukue no ue ni arimasen. Terus nomor 4, kagi wa heya no naka ni arimasu. Ya. Naka itu di dalam ya. Heya no naka ni ini salah baca ya saya. Kagi wa heya no naka ni arimasen ya. Heya itu kamar, naka ni itu di atas. Di atas. Itu kan udah mulai. Naka itu di dalam ya. Jadi heya no naka ni itu di dalam kamar itu ya. Arimasen itu tidak ada. Jadi jawabannya yang mana? Nih ada yang jawab 2, ada yang jawab 4. Jawaban yang betul adalah 2 desu desu ni bang wa tadashi kotae desu ya. Kagi wa tsukue no ue ni arimasu, karena dia bilang apa? Saya meletakkan kunci di atas meja terus keluar kamar. Itu ya, karena naka di dalam kamarnya itu betul, tapi arimasennya ini yang salah ya. Kalau arimas baru betul ya. Arimasennya ini salah. Oke. Lanjut ke nomor 15 minasang. Musuko wa kodomo ga imasu. Musuko wa kodomo ga imasu katanya. Musuko itu anak laki-laki saya ya. Kalau anak laki-laki orang lain kita tinggal tambahin aja o musuko-sang ya. Atau enggak langsung musuko-sang wa. Musuko-sang wa gitu ya. Tapi karena ini anak sendiri jadinya musuko wa kodomo ga imasu. Anak laki-laki saya punya anak katanya ya. Ichibang, watashi wa kyodai ga imasu. Kyodai itu saudara kandung ya. Enggak termasuk sepupu ini kalau kyodai. Ya. Terus ada watashi wa onna noko ga imasu. Onna noko itu anak perempuan. Tapi ini kalau bahasa gaulnya bisa diartiin pacar ya, pacar cewek. Onna noko ga imasu. Oke, nomor 3,
Watashi wa mago ga imasu. Mago ga imasu. Mago itu apa? Cucu ya. Watashi wa musume ga imasen. Saya nggak punya anak perempuan katanya. Udah pada ketebak ya. Ada yang jawab 4. Watashi wa musume ga imasen. Nggak bisa juga ya. Mungkin dia punya ya. Karena nggak disebut. Kalau nggak disebut kemungkinan ada. Itu logikanya ya. Jadi nomor 4 salah. Ya betul, nomor 3 des. Mago itu cucu. Karena anak laki-laki saya punya anak lagi, ya otomatis cucu. Hai ijo des. Untuk N5. Kita lanjut N3 ya. Ini ada tambahan. Tambahannya ini bagian tubuh biasalah. Atama, kao, kubi, te, ashi ya. Karada itu badan. Terus ada Mimi ini kalau mau capture aja ya. Terus di sini ada ininya. Ada apa? Penggunaan pemakaian ya. Ada nekutai dashi, satsuk, meja, toke, poketo, saku, beruto, sabuk, zubong, boshi, megane, skafu itu shawl ya. Seta itu sweater, kutsushita itu kaos kaki, kutsu pakai haku. Ini ada tulisannya haku suruh. Hai. Arigatou gozaimasu. Minasan kasih bunga Arif-sang, Nawal-sang. Arigatou gozaimasu bunganya. Gak apa-apa kalau belum bisa baca hurufnya ya. Myo-sang, M-lol maksudnya. Oke, ini untuk sebutan ini ya. Nyebutin satuan ada tsu untuk buah. Ini sebutan orang, hitori, futari, sanin, capture aja. Terus ada untuk lembaran atau yang tipis bisa pakai mai. Terus untuk barang elektronik yang besar-besar pakai dai, ichidai, nidai, sandai, yondai, dan seterusnya. Untuk barang-barang yang kayak gini, batangan, pakai pong, hong. Terus untuk buku pakainya satsu. Gitu aja. Oke, kita lanjut ke N3 ya, biar nggak keburu malam. Mungkin ada minasan yang mau nonton bola juga. Kita lanjut. Nih, kita pakai buku JLPTN 3 Bunpo Goi Taisaku. Ini minasang yang mau join tetap join silakan, enggak juga silakan ya. Ini ada N4-nya ya. Oke. Kelihatan ya. Oke, Ichibang saya baca. Mangaichi no tameni. Ini levelnya agak naik jauh dari N5 ya. Jadi minasang yang N5 nggak apa-apa kalau mau ikutan juga. Mangaichi no tameni bosayo no bagu. Bosayo no bagu ini artinya tas darurat bencana ya. Di sini ada kanjiyo ya. Ini ada kanjiyo. Kanjiyo itu artinya penggunaan ya, khusus gitu untuk penggunaan saat bencana. Bosa itu bencana. Bagu itu tas. Di sini ada kata mangaichi. Mangaichi itu artinya jaga-jaga. Jadi minasang kalau bilang jaga-jaga nih, siapin mangaichi no tameni. Itu kayak gitu bahasa Jepangnya. Mangaichi kore shimasu itu. Mangaichi kore o junbi shimasu. Junbi itu kan mempersiapkan. Tameni itu untuk gitu ya. Oke, kita lihat jawaban pilihannya. 1. Ini kosong ya. Ini bahas kotoba sekaligus bunpo-nya sekalian. Ichibang kate iyo. Kate iyo apa? 2 bang. Kate shimao. 3. Kate oko. 4. Kate kureo. Ini kanji kau ya. Kanji membeli. Hai, oke, Ikazuchi-san, otsukare sama deshita. Ya, ditunggu minggu depan hari Jumat. Ya, jangan follow Pandai Kotoba ya biar nggak ketinggalan. Like pokoknya ya setiap postingannya. Kita juga lagi buka kelas N3, N4 OTW bulan Januari. Minasan bisa siapkan dulu ya. Terus kalau N4 kita buka N3 18 Desember. Minasan bisa lihat formulirnya di website Pandai Kotoba ya.
yang ada link di bio maksudnya. Di website juga ada bagian kelas gitu, minasang bisa klik. Tuh minasang bisa isi formulirnya kalau tertarik N3. Oke. Kelasnya ikut pertemuannya itu 75.000 kalau minasang follow TikTok, subscribe YouTube Pandai Kotoba, terus follow Instagram, harganya jadi murah. Tapi minasang harus follow. Ngeramein ya, jadi follower, jadi subscriber. 75.000 per pertemuan untuk N3 dan N4. Untuk N5 close, untuk N2 juga masih close. N1 close juga ya, kecuali ada yang mau free privat gitu. Ya. Oke. Itu sekilas iklan. Jadi jawaban yang mana minasang? Nomor 13. Jawaban yang tepat adalah nomor 3 des, kateoko. Artinya itu dari kate okimasho ya, mempersiapkan gitu. Beli untuk mempersiapkan itu. Jadi kalau oko atau okimas di sini, te okimas itu artinya punya makna mempersiapkan. Ya, jadi di sini buat jaga-jaga ya, ayo kita siapkanlah ya dengan membeli ini tas darurat bencana ya. Ini kan lagi banyak bencana di Indonesia juga ya. Udah banyak juga ya iklan-iklan yang nyuruh kita buat punya tas siaga bencana ya, isinya makanan, surat-surat dokumen berharga, charger, power bank semua. Jadi kalau peluit malah diminta punya peluit ya, biar kalau misalnya tertimpa bangunan kita kan nggak bisa teriak, tuh bisa pakai peluit gitu katanya sih. Ya minasang jumbi aja ya ini. Ini N3 ya minasang, kita udah masuk N3. N3 itu level menengah. Mungkin kalau JFT berapa ya? JFT N2 kan N4. Ya, pokoknya nates juga level 3 berarti. Hai, minasang arigatou gozaimasu. Ya. Kalau kate shimao itu beda ya, kate shimaimashou. Beda ya, kenapa? Karena ini ada kesan mempersiapkan, ada kata manggaichi. Manggaichi itu berjaga-jaga, jadi selalu pakai bentuk oko ya, okimasho. Dari okimasho jadi oko. Oke, sekarang nomor 14, denwashi nani nani. Denwashi nani nani jitensha ni noru nante. Ini polanya kayak N4, ada nagara N4, cuma nante-nya di sini yang pola N3 tuh. Nante itu buat merendahkan sebuah kegiatan, nyepelein atau menghina atau punya perasaan kesal, itu pakai nante kadang. Ya, denwa o shi nani nani. Den jitensha maksudnya nih noru nante. Ichibang ada nagara ni, 2 nagara, 3 nagara de, 4 nagara mo. Ini gak usah ribet ya, jawabannya adalah nomor 2, nagara ya. Denwa o shi nagara jitensha ni noru nante. Duh, gitu ya. Apaan tuh dia? Naik sepeda sambil nelfon gitu. Mungkin berbahaya, bukan mungkin ya, memang berbahaya. Gitu ya. Dan mungkin ngagokin itu misalnya ngalangin gitu ya. Oke, itu nomor 14 ya. Ini untuk bunponya nante ya, di N3 bunponya nante. Kalau nagara ini N4. Mungkin di sini ada yang fukushu. Oke, sekarang nomor 15. Kondo no sanrenkyu wa Hokkaido ya, Sanrenkyu itu maksudnya libur 3 hari berturut-turut. Ya, kalau misalnya 4 hari berturut-turut jadinya apa? Yongrenkyu ya, ini kanjinya tuh kelihatan nggak? Yongrenkyu. Kondo itu berikutnya ya, kali berikutnya. Ada yang jawab 1. Oke, ini kita bahas soal ya, jadi nggak ada bab-babnya nanasang. Kita bahas soal aja. Oke.
Kita baru nomor 3 ya. Jawabannya betul ya. Tadi ada yang jawab nomor 1, siapa ya? Ashisang ya. Betul jawabannya. Iko to omoteiru. Oke, nomor 2 gimana? Ikuyo suru tsumori desu. Ini nggak ada pola seperti ini. Kalau mau pakai tsumori, ikut tsumori aja udah. Ya, nggak usah pakai yo suru, ribet, nggak ada. Kalau misalnya 3 iku to omoteiru baru mikir buat ngasih pendapat ya, iku to omoteiru tuh akan pergi gitu. Saya berpikir akan pergi. Tapi kalau iko to omoteiru ada kesan hendak. Ya, lebih tepat nomor 1 karena udah ada jelas waktunya ya. Kondono sanrenkyu gitu ya. Nomor 4, ikitai to shiteiru. Ini bentuk to shiteiru, ini N3 juga. Tapi to shiteiru nggak bisa dipakai dengan ikitai. Ya, karena to suru itu atau to shiteiru ini dipakai untuk berusaha ya, berusaha melakukan sesuatu. Ya. Oke, kebayang. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ya. Ini kita agak cepetan. Fujisang Niwa. Ya, Fujisang Niwa. Di sini ada ni tujuan, wa ini partikel topik ya. Fujisang Niwa ichido dake nani nani koto ga aru. Ada noborareru. Ini dua-duanya semuanya artinya mendaki ya. Nobota. Noboru. Ada noboraseru. Yang mana yang tepat? Ichi ni sang apa yo? Ada yang jawab 2. Betul jawabannya nobota koto ga aru. So des. Ya, ini polanya kayak N5 ya. Memang campur-campur kan kalau N3 tuh level. Ya, cuman yang jadi N4-nya itu adalah bagian dake-nya. Bukan dake-nya ya. Bagian ini dake itu sebenarnya N4 sih. Ichido dake nobota koto ga aru. Ya, pokoknya itulah betul nomor 2. Sekarang nomor 17. Kono kusuri. Kono kusuri wa. Ini kita belajar N3 ya. Sini ada tulisannya nih N3. Apa lagi? Nomor 17. Kono kusuri wa nigakute. Nigakute nih. Kosakata yang 5 ya. Nigai artinya pahit. Nigakute uchi no ko ni wa nome. Nomeru. Ya, dapat minum dari kata nomu. Tapi jadinya nomeru. Ada 1. Soninai. Ini soninai pola N3. Ada kurushi. Nomor 3-nya ada nikui. Nomor 4-nya soda. Kono kusuri wa nigakute uchinoko. Uchinoko itu artinya watashi noko. Ini sering dipakai sama orang Kansai. Bukan nih, orang Tokyo ya kalau uchi tuh. Arigato dayato-sang. Bunganya uchinoko ni wa. Banyak yang jawab nomor 3, nikui. Tetot, salah. Bukan nikui. Kalau mau pakai nikui harusnya nomi nikui. Itu baru betul. Terus jawabannya apa dong? Kurushi, bukan. Kurushi juga salah. Soda, salah. Jadi yang jawabannya betul nomor 1. Soninai. Kenapa soninai? Soninai itu artinya kelihatannya nggak bisa minum gitu. Dan soninai itu harus pakai bunpo atau maksudnya kata kerja bentuk dapat seperti ini, nomeru. Jadi nome soninai. Ya, taberare soninai gitu ya. Kayak gitu. Kake soninai, kaki mas ya. Kake soninai. Ini dunia ada apa sih? Ya, berdarah lagi. Ya gitu. Oke. Nome soninai yang betul ya. Nome soninai. Diingat pola N4, N3-nya ya, soninai. Enggak. Kalau nominai enggak ada. Nominai enggak ada. Nomenai bisa. Tapi kan di sini pilihannya enggak ada. Pilihannya nominikui, tapi kan ini kalimatnya nome. Nomeru, bisa minum.
Yang tepat adalah soninai ya. Kelihatannya nggak bisa minum. Nomeso ninai. Oke, terus nomor 18. Hai Yandi-sang, asal nebak aja tapi seru ya. Nebak aja lah, kan salah juga aman ya, nggak rugi juga. Oke, nani nani yoni. Nani nani yoni nomor 18. Itsumo, selalu. Mezamashi doke. Nih ya, mezamashi doke itu artinya alarm. Mezamashi doke wo mitsu seto shiteiru. Mitsu seto shiteiru, tahu kan kalau pasang alarm di HP. Minasan sampai berapa nih? Saya sampai 10 kayak. Enggak deh, 5. Watashi wa mitsu seto shiteiru. Ini dia katanya mitsu seto. Berarti 3 alarm ya, 3 bunyi alarm gitu. Ichiban. Suaranya kayak dosen di kampus jadi ngetes biar bilang subarashi. Gimana? Subarashi gitu. Oke, 18. Gimana? Ichibang nebo shita. Nibang nebo shinai. Semua katanya nebo ya. Nebo suru. 4 nebo sezu. Nebo itu artinya kesiangan, bangun kesiangan. Di sini ada pola N4 ke N3 ya. Kayaknya N4 sih. Yoni, ada yoni. Ada yoni. Oke. Ada yang jawab 2. Betul, jawabannya 2 des. Ya, tadi Farisang jawab dengan O-A ni sanggo nini sang. 2 ya, betul jawaban. Ya rasang, gomenasai salah ya. Udah diganti 2 ya. Haidayato sang 2 juga. Hai, betul nih Bang Deis. Nebo shinai yoni itsumo mezamashi doke o mitsu seto shiteiru. Hai, oke, ini kosakata baru juga ya. Minasang bisa ditambahin ya. Jadi kalau ngomongin alarm itu apa bahasa Jepangnya, nyalain 3 setel alarm itu apa bahasa Jepangnya. Tahu sendiri ya, udah tahu ya. Nambah lagi kosakata baru. Siap, kita lanjut nomor 19. Kita beresin sampai nomor 24 ini ya. Baru kita istirahat atau nonton Piala Dunia Brazil Kroasia ya. Oke, nomor 19. Tokidoki eakon o nani nani dekakete shimau. Hai, Haidar-san, watashi wa atama ga itaku narimasu. Hai. Ya, itakattara mo yasundei kudasai. Neta hoga ii to omoimasu. Hai, oke, nomor 19. Tokidoki, kadang-kadang. Sini kanjinya ya, tokidoki tuh. Oke, eako. Hai Budi-san, arigato. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Ada eakong. Eakong itu AC ya. Nani o dekakete shimau. Kalau nyalain AC kan tsukemas ya. Eakong o tsukemas. Nah, ini semua kata-katanya tsukemas nih, tapi ada pola bunponya lain-lain. Tsukeru mama, tsuketa mama, tsukerareta mama, tsukesaseta mama. Semuanya pakai mama, pakai tsuku. Bingung kan? Yang mana nih? Yang mana nih minasang jawabannya? Ada yang jawab 2 ya. 19 2. Hai, subarashi. Betul, jawabannya nomor 2. Tsuketa mama dekakete shimau. Ya, kadang-kadang saya keluar ya. Dekakete shimau itu kayak ada perasaan menyesal teh shimau tuh. Atau si pekerjaannya itu pasti terjadi begitu saja gitu ya. Nggak bisa diundo gitu ya. Diundo tuh maksudnya apa sih? Diando ya, dibalikin lagi, diputar balik gitu. Waktunya mundur kembali, yaitu teshimau kesannya. Tsuketa mama, membiarkan nyala gitu ya. Saya membiarkan nyala AC ya. Saya keluar rumah dengan membiarkan nyala AC kadang-kadang. Gitu artinya. Hai, arigatou gozaimasu, yang jawab betul, subarashi. Kita lanjut nomor 20. Hai, ini bab berapa? Ini nggak pakai bab. Ini kita cuma bahas soal aja ya. Belgil Kafahrezi-sang. Nomor 2. Nanika iyana koto ga atta. Nih ya. Nanika iyana koto ga atta. Nani nani. Kyou no Tanaka-san wa genki ga nai.
Iya nakoto itu hal yang tidak disukai ya. Nanika itu sesuatu. Nanika iya nakoto ga atta. Nani nani. Kyou no Tanaka-san wa genki ga nai. Yang mana nih jawabannya? Ichi, noni, noa, noka, node. Hai, Dayato-sang jawab 3, Owa ni sanggo nini, Bera-sang 3, Rapunzel 4, Kurisu-sang 4 juga, Orea-sang, hai, Oreo-sang ya. Konbanwa, hai. Oke. FY-sang 4, Budi-sang 3 ya. Mimi-sang 2. Oke, jawaban yang tepat adalah 3 des, noka. Jadi kita ini pola N3 ya. Noka itu buat bertanya-tanya. Hai, Widianti-sang, arigato bunga mawarnya. Dayato-sang mo, hai, arigato gozaimasu. Nani ka iya nakoto ga atta no ka? Ya, apakah dia ada hal yang tidak dia inginkan? Wih, udah mencapai target 50%. Kyou no Tanaka-san wa genki ga nai. Jadi Tanaka-san hari ini itu nggak ceria ya. Genki ga nai di sini artinya tuh bukan nggak sehat atau sakit. Genki ga nai di sini artinya nggak ceria gitu. Biasanya kan ceria. Ini kok lesu, lemah, letih gitu, cemberut aja, itu genki ga nai. Ya, genki itu diartiin sehat kalau ditanyain apa kabar. Tapi kalau dalam konteks seperti ini, genki itu artinya ceria. Genki dane, maksudnya ceria ya. Tapi bisa juga konteksnya kalau sehat ya. Hai, jawabannya noka. N3 des. Ini N3 ya. N3 des. Hai, nani ka iya nakoto ga atta no ka? Kyou no Tanaka-san wa genki ga nai. Gitu ya. Oke, nomor 21 mau beres nih. Ani wa nazeka saikin oshare ni natta. Oshare tuh modis gitu lah. Rambutnya bagus, bajunya keren. Ya, Ani itu siapa? Kakak laki-laki, ini N5 ya. Kosakata N5, saikin akhir-akhir ini N4 nih. Nazeka, kenapa ya? Oshare ni natta. Terus katanya kanojo ga nani nani. 1番できたばかりだ。2番できるみたいだ。3できたようだ。 4 deki soda. Semua dekimas ya. Dekimas di sini bukan artinya bisa, tapi pekerjaan yang sukses dilakukan atau berhasil dilakukan gitu. Hai, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2 ya. Ada yang jawab 4. Kurisu-sang jawab 4 ya. Risang jawab 1. Hai, oke, jawaban yang tepat adalah 3 des. Hai, Yara sang betul des. Sambang des, dekita yoda. Lah kok pasti pada kayak gitu ya. Lah kok bukannya nomor 1 sensei, bukannya nomor 2, bukannya nomor 3, bukannya nomor 4. Enggak ya, kenapa dekita yo? Ya, karena dia tuh melihat kondisi ya. Jadinya yang lebih tepat adalah yo, pakai yo. Yo juga artinya kelihatan. Mitai itu kelihatan, tapi kalau mitai itu lebih punya makna mirip. Nihonjin mitai, mirip Nihonjin deh gitu. Itu mitai. Ya. Jadi kanojo ga dekiru mitai itu lebih kayak apa ya? Kurang pas ya. Dekiru mitai. Jadi lebih punya arti mirip ya kalau mitai itu. Kalau bakari itu baru aja dapat. Jadi udah pasti gitu. Dia tuh udah tahu, nah ini dia baru dapat cewek nih. Tapi kan di sini ada kata nazeka. Nazeka itu kan bertanya-tanya, ragu. Jadi nggak mungkin pakai deta bakari Deta bakari des kan udah pasti kalau des ya. Ya bakarinya itu maksudnya. Nah, kalau yo itu buat kelihatannya nih, mendekati 100% nih. Itu yo. Dekita yo des. Misalnya minasang mau bilang, "Duh, ini kayaknya kamu salah deh ngerjainnya." Ya. Choto machigata yo des. Kore. Gitu. Machigata yo da. Kore. Gitu. Itu machigata yo. Kalau dekiso itu prediksi ya. So, dekimas, dekiso, oishiso. Kelihatannya ya, prediksi.
Hai Dayato-san, arigatou gozaimasu. Bunganya, aduh. Ya betul, nomor 3. Oke, semoga nambah pengetahuannya. Kita lanjut nomor 22. PDF-nya nggak dibagi, tapi kalau capture silakan ya. Ini nggak bisa dibagi ini. Nomor 22. Hai, Gansang, arigatou gozaimasu. Bunganya, kyou wa shigoto ga oyasumi nanode hayaku. Kyou wa shigoto ga yasumi nanode hayaku. 1. 起きてばかりいる。2番、起きなくてもいい。3番、起きた方がいい。4 4番、起きるはずだ。Yang mana? Katsuragi-san, arigatou gozaimasu. Pandanya dapat panda. Dari tadi mawar ya, sekarang dapat panda. Arigatou gozaimasu. Hai, ada yang jawab 2. Marisang jawab 2. Yarasang jawab nomor 3. Ya. Ashita ya, besok ya. Pas banget nih. Kyou wa shigoto ga yasumi nanode hayaku. Ya, bukan besok sih, hari ini ya. Belum pas ya. Kalau hari ini Sabtu nyambung. Hai, jawaban yang betul adalah nih Bang. Okinakute mo ii. Ini pola N5 ya. Minano Nihongo Ichi. Apa N4 masuknya? N5 ya. Ini N5. Yang jawabannya adalah nomor 2. Katanya hari ini ya kerjaan tuh libur, jadi nggak usah lah bangun pagi-pagi, nggak usah lah bangun cepet-cepet ya. Hayaku okinaku temoi. Naku temoi itu artinya nggak usah ya. Kalau bentuk tanyanya temoi desu ka, itu baru nanya boleh nggak. Tuh. Tapi kalau okinaku temoi artinya nggak usah bangun cepet-cepet. Oke, kalau nomor 3 gimana? Okita hogai. Oh gitu ya, minasang nyaranin orang-orang yang shigotonya hari itu libur, bangunnya suruh cepet-cepet. Oh gitu, rajin amat. Ya, yang betul ada nomor 2. Oke, kalau okite bakariru itu apa? Ini nggak nyambung, kenapa? Karena ini pola te bakariru itu N3 juga ini polanya. Te bakariru artinya terus-terusan. Misalnya minasang terus-terusan nih makan, terus nggak berhenti, itu tabete bakariru. Tabete bakariru kara futoru yo, gitu ya. Kamu tuh soalnya makan terus, nanti gemuk gitu ya. Te bakariru artinya. Oke, kalau hazu gimana? Kalau hazu itu pasti, ini juga N3. Okiru hazu da. Ini prediksi, nggak nyambung. Ini prediksi akan bangun gitu. Prediksi akan nggak nyambung dengan nomor 22. Jadi nomor 2 ya, betul. Pola N5 simple, tapi ketika digabung dengan pola yang lain, ini N4, ini N3, ini N3, jadinya bingung jawabnya ya. Hai Dayato-san, mau yasumi? Ya sudah. Dozo. Arigatou ne. Mata issho ni benkyou shimashou. Oke, minta kisi-kisi N3 Kak, Januari tanggal 8 ikutan tes. Nggak tuh kisi-kisi, saya nggak bikin soalnya. Tapi bisa ikhtiar ya dengan ikutan soal seperti ini. Hai, arigatou gozaimasu. Tonton bola dulu. Saya juga mau nonton Brazil Kroasia. Ya, ini 2 soal lagi lah. Hai, oke. Berikutnya ada Ashita no shiai dewa raibaru ni. Raibaru itu lawan ya. Besok, pertandingan besok. Apa nih pertandingan besok? Itu ya, Maroko ya. Ashita no shiai dewa raibaru ni nani nani. 1. Katase soda. Ini kanji katsu, menang ya. Kanji menang. Jadi menang dari lawan itu bahasa Jepangnya raibaru ni katsu. Ya, cuman di sini ada polanya, ada kata se soda, ada kate soda, ada katsu soda, ada kateru soda. Yang mana? Kelihatannya ya di sini artinya. Ada yang bisa jawab nggak? Langsung aja lah ya, dikasih tahu ya. Jawaban yang betul adalah nomor 3, kate soda. Kelihatannya akan menang ya. Minasang, ada yang salah? Ya. Kenapa pada jawab 2, katsuso? Kalau katsuso itu artinya katanya akan menang. Ingat, so itu ada 2 macam ya. Ada so yang katanya, ada so yang kelihatannya. Kalau yang katanya, ngutip dari pembicaraan orang,
itu seperti ini. Kata kerjanya diubah ke bentuk kamus atau bentuk kasual, katsu soda. Kalau katanya menang, sudah menang, kata soda. Kalau misalnya kelihatannya akan menang, kate soda. Misalnya minasan mau bilang ashita no shiai dewa raibaru ni, ya, kate soda. Pertandingan besok kelihatannya akan menang di lawan nih, gitu ya. Oke, sekarang nomor terakhir 24. Terakhir 24 kita istirahat dan atau nonton bola ya. Wah, katanya takarakuji. Takarakuji itu lotre ya. Lotre di bahasa Jepangnya takarakuji. Wah, takarakuji de 1 億円当たるなんて ataru nante. Nante di sini N4 ya. N3, N3. Nante itu untuk merendahkan atau untuk membicarakan sesuatu yang nggak mungkin juga bisa. Nante. 1. Yume no yoda. 2 番. Yume no mitai da. 3. Yume na hazu da. 4. Yume rashi. Yume no mitai da. Wah, ada yang ikut tes ya Rasang. Oke, nomor 2. Kenapa banyak yang nomor 2 sih? Minasang lupa ya. Nomor 2 itu salah. Hai Mantra-sang, hai otsukare sama deshita, oyasumi. Kenapa nomor 2 salah? Karena ada no. Kalau misalnya nggak ada no, itu betul. Yume mitai da, itu betul. Cuman karena ada no, jadi salah nomor 2 tuh. Jadi yang tepat di antara 1, 2, 3, 4 ini adalah yang mana? Yume na hazu da. Kalau hazu itu kan prediksi. Sedangkan di sini udah terjadi konteksnya. Wah, dia seneng. Wah, dapat 1. Ini tuh kayak 1 triliun lah kalau di Indonesia ya. Dapat duit 1 triliun gitu, lotre 1 triliun. Aduh, kayak mimpi gitu ya. Ichibang yang betul des. Jawabannya nomor 1. Ya, yume no yoda. Kalau 4 gimana? Nomor 4. Nomor 4 salah, yume rashi. Rashi itu artinya memang mirip, tapi dipakai buat menyebutkan karakteristik. Misalnya gini, ada orang Jepang makannya pakai tangan. Sono nihonjin wa Indonesia jin rashi. Taberu toki wa te de tabemasu kara. Itu rashi. Terus mau lihat cewek, lihat cewek tapi kayak laki-laki. Kanojo wa otoko rashi. Nah, itu penggunaan rashi. Jadi nggak pas buat yume. Di sini konteksnya. Jadi yang nomor 1 adalah yang betul gitu loh minasang. Hai, gimana? Apakah menambah pengetahuan tentang bahasa Jepang? Hai, oke, kita ketemunya Raishu ya, free for all sang. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan jam 9 waktu Indonesia Barat. Ya, sampai jumpa waktu Indonesia Barat. Makasih yang udah kasih bunga meskipun gak nyampe target. Kita akan ketemu lagi minggu depan Jumat, kita bahas N5 dan N3. N3 kenapa diambil N3? Karena banyak request dan juga bisa sekalian bahas N4, juga bahas N3 sekalian. Hai, oke, arigatou gozaimasu minasan.